Saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya membawa kita membaca daripada satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1. Filipi pasal 2 ayat 1 berbunyi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, saudara. Nah, saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, hiduplah di dalam Kristus. Karena kita dapat lihat di dalam satu ayat ini saja, sebenarnya banyak lagi, tetapi dalam satu ayat ini ada menyebutkan 5 perkara yang ada di dalam Kristus. Apabila Anda hidup di dalam Kristus, Anda akan mendapatkan nasihat. Dan nasihat itu adalah nasihat yang baik. Karena di dalam Kristus tidak pernah ada nasihat yang jahat. Ya. Nah, kalau kita mau mendengarkan nasihat dari yang lain, pasti Anda akan rasa kecewa. Marilah mendengarkan nasihat daripada Yesus Kristus, saudara. Dan yang kedua, kita lihat bahwa di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ya, siapa di antara kita tidak pernah melalui duka cita, kesedihan, kecewa, putus asa. Tetapi di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ya. Lalu yang ketiga kita lihat, hidup dalam Kristus ada persekutuan roh. Tidak ada pecah-pecahan. Kita menjadi satu, saudara. Ada persekutuan. Nah, di dalam Tuhan, di dalam jemaat, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, mau mendapatkan persekutuan roh, marilah kita hidup di dalam Kristus Yesus. Ramai jemaat yang nampaknya di dalam jemaat, tetapi tidak ada persekutuan Roh Kudus dengan ataupun di dalamnya. Selalu membuat perpecahan, selalu membuatkan yang tidak baik. Ya, jom, kalau Anda adalah seorang yang memerlukan kesatuan, marilah di dalam Kristus Yesus. Keempat adalah hidup dalam Kristus ada kasih mesra. Ya, mesra. Wah, kehadiran orang yang punya kasih daripada Tuhan, dia mesra, saudara. Sukacita, ya. Kita bersama, peramah. Saya tidak tahu kalau Anda di tengah-tengah orang mendatangkan sukacita, kemesraan. Kalau tidak, saudara, marilah hidup di dalam Kristus Yesus. Maka Anda akan mengalami ataupun menunjuk, mempamerkan hidup kasih mesra itu kepada orang lain. Juga di dalam keluarga, di dalam kumpulan, di dalam masyarakat. Ya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah hidup di dalam Kristus pasti akan ada belas kasihan. Ya, kalau kita melihat orang lain, kita ada belas kasihan kalau orang di dalam kesukaran, di dalam masalah. Ada belas kasihan. Orang yang tidak ada belas kasihan, mereka ini adalah orang yang di luar Kristus Yesus, saudara. Kalau Anda memiliki belas kasihan, pasti Anda akan menunjukkan itu kepada orang lain. Tanpa Kristus, banyak orang yang boleh memiliki belas kasihan, tetapi belas kasihan daripada yang hidup di dalam Kristus lebih mendalam lagi, menyeluruh, saudara.
Ya, orang tidak percaya pun ada belas kasihan. Aduh, kasihannya. Pergi dia membantu, tetapi itu saja. Tapi kalau kamu hidup di dalam Kristus, ianya adalah kekal. Ya, belas kasihan itu adalah kekal. Jadi karena itu saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, saya mengajakkan kita untuk hidup di dalam Kristus, ya, supaya kita boleh mendapatkan nasihat, dapat penghiburan kasih, persekutuan roh ada, dan ada kasih mesra, dan ada belas kasihan dalam hidup kita. Di tengah-tengah hidup yang sekarang ini yang kita lalui. Sangat sedih ya, kita lihat keadaan-keadaan hidup kita sekarang ini. Karena itu, tanpa Kristus ada di dalam hidup Anda, di dalam kelompok Anda, di dalam persekutuan Anda, di dalam masyarakat Anda, di dalam negara kita, kita tidak akan aman, saudara. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.